Oke, oke. Nah, kita kan hari ini akan bahas tentang sektor energi nih, Ko. Tapi mungkin sebelum kita langsung bahas sektor energinya, mungkin boleh kali ya dari Ko Felix untuk mengupas sedikit tentang IHSG kita nih, pergerakannya seperti apa, atau prediksinya mungkin, atau gambarannya ke depannya akan seperti apa. Kalau kalau saya sih termasuk orang yang percaya bahwa ekonomi Indonesia harusnya akan terus grow ya. Jadi terlepas mau seperti apapun kondisi makronya, pada kalau kita lihat ekonomi kita kan mostly dari consumption ya. 55% itu dari konsumsi, dan kalau misalnya ekonomi kita masih tumbuh overall, jadi kita harus samakan time frame dulu. Bisa jadi eh, kalau IHSG, kan saya percaya bahwa harga saham IHSG itu akan mengikuti kinerja bisnis dari perusahaan di baliknya kan. Nah, jadi kalau eh, over the long run, saya sih percaya bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia itu pada akhirnya akan mampu untuk tumbuh terus. Ya, Oke, jadi kalau kalau ditanya view jangka pendek, saya nggak tahu karena IHSG kan bisa naik turun ya. Nggak ada yang tahu market itu akan seperti apa. Tapi kalau over the long run, kita bicara mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, harusnya sih akan positif. Tinggal ya kadang-kadang ada kesempatan di mana misalnya IHSG turun atau saham-saham yang kita incar turun, ya kita bisa manfaatkan kesempatan itu tuh ambil perusahaan-perusahaan yang bagus. oke, berarti sebenarnya peluang masih ada ya, Ko ya. Dan untuk jangka panjang juga masih ada ruang untuk bertumbuh atau untuk lebih naik lagi dari sekarang ya, Ko ya. Ya, mudah-mudahan. Oke. Nah, untuk saat ini nih, dalam waktu dekat ini, kira-kira sentimen apa yang mungkin akan berpengaruh terhadap IHSG kita? Mungkin kan memang pada akhirnya fundamental yang akan menunjukkan kayak gitu. Tapi sentimen ini kan akan berpengaruh juga nih secara tidak langsung kepada kinerja perusahaan. Tapi sentimen apa sih yang perlu diperhatikan oleh pelaku pasar? Kalau saat ini kan sebenarnya yang lagi hot-hotnya itu sebenarnya ada dua. Kalau yang saya lihat, pertama itu perang ya, jadi perang Israel sama Iran, terus Israel sama Hamas juga, dan yang terakhir adalah data dari inflasi di Amerika. Jadi Amerika itu eh, minggu lalu kalau nggak salah tanggal 16 April habis rilis inflasinya mereka, dan inflasinya sebenarnya lebih tinggi dari konsensus. Jadi konsensus itu ekspektasinya inflasi 3,15, bulan sebelumnya 3,15, tapi bulan kemarin itu 3,48, jadi lebih tinggi inflasinya. Sehingga selama ini market itu build up, kebangun dengan satu ekspektasi bahwa the Fed akan segera rate cut, jadi segera akan potong suku bunga. Nah, efeknya kalau misalnya potong suku bunga, ya equities in general ya, jadi saham in general itu ya bagus, karena kan eh, apa namanya, interest rate, suku bunga itu kan ya, kalau Warren Buffett bilang itu adalah gravitasi terhadap terhadap value perusahaan ya kan, karena kan ya kalau suku bunganya lebih tinggi, ya kita nggak harus beli equities kan, kita bisa beli surat utang aja udah dapat return yang bagus. Nah, efeknya adalah bagi Indonesia, kalau inflasinya di Amerika masih masih lebih tinggi dari ekspektasi, ya mungkin suku bunga Amerika nggak akan di-cut dulu. Ya karena market kan akhir-akhir ini tuh sudah apa ya, berekspektasi bahwa rate cut akan segera dilakukan. Tapi ternyata inflasi lebih tinggi dari yang diperkirakan, meskipun nggak jauh-jauh banget gitu ya. Ekspektasinya ya suku bunga itu nggak akan segera di-cut. Sehingga kita Indonesia juga ekspektasinya kan suku Amerika di-cut, ya kita juga akan ikutan potong kan. Nah, ternyata kalau Amerika nggak potong, ya kita juga nggak akan potong. Kalau misalnya kita nggak potong, Amerika nggak potong, kita nggak potong, ya equities belum akan, mungkin ya belum akan jalan. Oke, berarti itu dari sisi suku bunga. Tadi Ko Felix sempat membahas tentang perang geopolitik. Hmm. Untuk perang geopolitik ini kira-kira akan berpengaruh pada saham sektor-sektor apa aja sih, kok? Em, kalau kalau biasanya geopolitik, ya kita kita cek eh, dia terjadi di mana gitu ya. Kalau misalnya kan case-nya di Timur Tengah. Kalau Timur Tengah ya pasti hubungannya ke energi ya, pasti hubungannya ke energi, ke oil ya, oil and gas itu. Karena sekitar 20%-an lebih ya jalur
energi lewatnya di daerah situ. Jadi ya apa namanya ya salah satu sektor yang terkena dampak langsung ya, dampak langsung ya energi. Oke. Eh, nah, energi ini apakah dia memberikan dampak positif atau negatif nih kepada saham-saham sektor energi, atau malah ada saham yang dirugikan atau ada saham yang malah dirugikan? Harusnya ya kalau misalnya kondisi perang atau kondisi kayak sekarang bisa jadi ya harga energi itu eh, naik ya. Tapi sekali lagi saya di sini bukan memprediksi bahwa akan naik banyak, saya nggak tahu karena kalau misalnya kita lihat sejarah ya kemungkinan bisa seperti itu. Kemungkinan energi harganya lebih tinggi. Ya, tapi toh kalau kita lihat pun sebenarnya mau itu harga oil, mau itu harga batu bara dan komoditis yang lain-lain juga ya, kayak bukan hanya energi tapi juga kayak copper ya, itu juga sudah naik sejak awal tahun ini. Nah, jadi komoditis lah in general itu ada dampak positifnya karena harga pasar yang mereka naik. Tapi ya kita di sini bukan saya di sini bukan mau memprediksi bahwa apakah harganya akan terus naik. Nah, ini karena kan kalau saya berpikirnya kalau misalnya uh, oil gitu ya, uh, let's say oil masih tinggi gitu. Kan sekarang sekarang posisinya kalau nggak salah 80-an dolar ya di harga harga oil. Kalau kondisi oil tetap tinggi, perangnya bisa berapa lama? Apakah bisa lama-lama perangnya? Kan kita nggak tahu kan. Kan kalau perang pakai oil juga. Kalau misalnya oilnya terus tinggi ya gimana cara cara perangnya? Kecuali dia bisa dapetin duit dari jual oil yang tinggi ya. Nah itu beda cerita. Tapi kalau misalnya uh, kita mikir kalau misalnya harga oil begitu tinggi, perangnya gimana gitu? Apakah masih 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 akan terus costnya Lanjut. masih akan karena kan costnya tinggi jadinya kalau misalnya harga energinya tinggi. Apalagi kalau misalnya inflasi lagi, uh, the Fed juga mungkin suku bunganya nggak akan turun. Jadi ya apa namanya suku bunganya tetap akan dikip atau bisa jadi kalau misalnya ya benar-benar harganya benar-benar naik lagi dan memicu inflasi lagi ya dinaikin lagi bunganya, dan kalau misalnya itu terjadi ya harga komoditinya bisa turun lagi. Jadi kayak terlalu banyak faktor sebenarnya kalau kalau Oke. misalnya kita mau hitung satu. Nah, oke, itu kalau kita ngomongin pengaruh si perang ini terhadap sektor energi. Nah, kalau misalkan dari Covelix sendiri, prospek untuk sektor energi ini untuk kuartal berikut seperti apa nih, kok menurut Covelix? Kalau ini kan udah masuk bulan April ya. Kalau misalnya uh, kalau oil kan udah naik terus sejak sejak awal awal tahun. Nah, jadi kemungkinan sih kalau lihat ya harga oil and gas, emiten yang berhubungan dengan oil and gas itu mungkin kena dampak ya, pasti pasti kena dampak karena harga oil and gasnya mereka naik. Nah, kalau coal batu bara itu tidak setinggi naiknya nggak setinggi oil. Nah, dia batu baranya belum, tapi level harga batu bara sekarang tuh masih level harga yang cukup oke bagi bagi sebagian besar produsen, apalagi kita ya di Indonesia ya, masih harga yang cukup bagus. Jadi ya harusnya kalau di stay di sini saja pun udah happy lah, udah panen banget lah mereka. Ya dividennya besar-besar pula. Oke. Nah, untuk sektor energi ini nih kok dari banyaknya saham yang mungkin kita harus spesifik cukup oke atau masih masih cukup bisa dipertimbangkan tuh, kira-kira boleh di-spill nggak sih kok saham apa gitu? Tadi kayak Dengan kenapa? dia agak keputus kak. Sorry. Jadi tadi kan katanya oil udah naik terus nih, tapi batu bara masih harganya cukup bagus sekarang. Nah, itu kita udah berbicara sektornya. Kalau mungkin bisa dibahas beberapa saham yang menurut Covelix dari sektor energi cukup bagus nih ya, boleh nggak kok di-spill ke kita beberapa saham? Kalau sahamnya teman-teman cari kalau misalnya sektor energi cari yang ya pasti dividennya lumayan oke karena kan eh, apa namanya sektor energi dia dia mau expand kayak gimana lagi gitu kan, sehingga ekspektasinya dari dividen dan ekspektasinya ketika harga komoditasnya naik kan kita tetap menerima. Terus cari juga
yang eh, selain dividen besar, dia juga sudah rutin ya, mau kondisi baik atau buruk, mau energinya naik atau turun, dia masih ada kondisi rutin dia bagikan dividen. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan, especially buat teman-teman yang mungkin masih baru mulai berinvestasi di saham, eh, kan kita pasti kalau terima saham dapat dividen kan pasti happy. Itu kok especially masih pemula, carilah yang kayak gitu. Misalnya saya kasih contoh beberapa yang mungkin teman-teman bisa pelajari lagi ya. Jadi disclaimer dulu, jadi jangan jangan langsung habis nonton live disebutin sahamnya langsung dihajar gitu ya, jangan ya. Teman-teman pelajari lagi, misalnya kayak yang di traktor ya, itu di batu bara dia jualan alat berat, terus dia punya kontraktor ya, dia juga punya tambang batu bara, terus PTBA, terus ada juga kalau batu bara yang eh, selain dia menikmati harga komoditasnya naik, dan dia juga bisa naikin produksi. Itu terakhir saya cek itu selain PTBA, kemudian Golden Energy ya, Games, satu lagi saya lupa apa, kalau nggak salah Bayan ya, jadi ada tiga. Nah cuma kan Bayan kan udah tinggi sekali. Nah mungkin ya bisa cek game, bisa cek PTBA, atau kalau misalnya kita ambil nggak direct langsung ke game, bisa lihat ABMM. Misalnya ABMM kan pegang 30% games. Nah itu kan berarti kan 30% labanya games itu masuk ke ABMM. Nah bisa bisa cek dari situ, bisa mulai dari situ, teman-teman bisa pelajari. Apalagi mau games mau PTBA itu juga rutin bagi dividen, ada traktor juga sangat rutin bagi dividen. Jadi mereka ya kalau misalnya kita bicara batu bara ya mereka. Kalau misalnya oil and gas ya di Indonesia sebenarnya nggak terlalu banyak ya pilihan-pilihan yang direct ke oil and gas, paling Medco ya, tapi kan uh, juga sebenarnya sudah naik juga ya Medco. Selain Medco mungkin yang belum, tapi ini nggak langsung oil and gasnya, tapi dia di supporting misalnya kayak Elsa. Nah teman-teman bisa bisa pelajari aja dari situ kan ada beberapa ya, ada 5. Nah teman-teman kulik aja satu-satu pelajari. Sekali lagi ya kok, saham-saham yang disebutkan itu teman-teman bukan merupakan ajakan jual beli, Ya semua tetap ke keputusan masing-masing dan harus analisa sendiri ya kok ya. betul. Mungkin tadi saya mempersempit effort teman-teman untuk saham-saham yang oke gitu. Terus mungkin kita sebelum aku lanjut bertanya ke pertanyaan dari penonton dulu ya kok ya. Boleh boleh. Oke. Ada pertanyaan dari Kak Fauzi Ladip. Pada saat ekonomi back to normal, gimana nasib oil nanti? Secara sekarang ini supply-nya masih kurang. Eh, Kalau kondisi normal, eh, sebenarnya kalau kalau saya nggak salah, eh, mungkin sekitar 2 tahun lalu ekspektasinya kan waktu itu China eh, apa zero COVID policy ya. Jadi ekonomi mereka mereka apa eh, mereka perketat, terus aktivitas ekonomi diperketat, melakukan zero COVID policy. Nah, ketika itu dibuka, ekspektasinya pada saat itu adalah eh, harga oil akan naik karena demand China yang balik lagi. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu ya. Ternyata kenyataannya adalah ekonominya China itu jauh lebih lambat daripada yang diperkirakan. Jadi turns out uh, banyak sekali ekspektasi-ekspektasi yang mungkin dalam 2 sampai 4 tahun ini patah gitu ya. Ekspektasinya China pulih bisa naikin harga oil, kemudian ekspektasinya suku bunga turun, bisa segera turun, inflasi bisa segera turun, tapi bisa bunga bisa turun sehingga harga itu bisa naik, tapi ternyata kan tidak tidak terjadi, banyak banyak sekali ekspektasi yang tidak terjadi. Nah, that's why kalau misalnya ditanya apakah back to normal ini definisinya seperti apa? Apakah back to normal ketika kondisi semua ekonominya seperti tahun 2019 semuanya growing, China growing begitu tinggi atau apa? Karena faktanya sekarang China juga pertumbuhan ekonominya tidak setinggi itu, bahkan sudah melambat. Jadi ya uh, penurunan demand itu bisa aja terjadi dari yang selama ini di drive ya, mungkin 20 tahun terakhir dari China itu bisa aja terjadi. Jadi ya penurunan demand bisa terjadi dari situ. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya nih kok.
dari Dolei Hats, kalau ASP batubara masih stabil, sebaiknya hold dulu ya kok sahamnya. Eh, tergantung sebenarnya, tergantung pegangnya di harga berapa ya kan. Oke. Kan kan kalau misalnya ketika investasi kan kita selalu bukan hanya lihat kondisinya di lapangan seperti apa, tapi juga cek kita belinya di harga berapa. Jangan-jangan kita belinya terlalu mahal misalnya. Kalau misalnya kita belinya terlalu mahal, ya mau ASP batubara yang stabil ya kalau udah terlalu mahal ya returnnya harusnya nggak akan terlalu bagus. Tapi kalau misalnya harga belinya di bawah, yang sudah ada margin of safety segala macam, ya mau ASP naik turun ya kita udah nggak pusing. Misalnya waktu teman-teman pegang batu bara, misalnya waktu batu bara sebelumnya di $50, ya teman-teman sudah pelajari, oh ini level batu bara $50 aja yang begitu suram aja dia masih bisa profit ya. Mau batu bara $100, mau batu bara $200, ya dia masih akan tetap profit. Jadi ya kalau kayak gitu, hold aja. Jadi balik lagi ke di harga berapa Pak Pak Dolei khas ini pegang sahamnya. Berarti nggak ada kepastian buat semua orang sama ya kok kita harus Yes. hold atau jual sebuah saham. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada creating. Kalau dengan sudah terpilihnya presiden, kira-kira saham apa di sektor energi yang bakal naik? Mungkin yang bakal terpengaruh kali ya kok. Eh, jujur kok ini saya nggak terlalu lihat ya. Hmm, karena semua ke fundamentalnya kembali ya Ya, kok ya. ya saya selalu lihat ke fundamentalnya. Kalau Oke. kalau strategi investasi kita apa tergantung presiden ya setiap setiap berapa tahun kita ganti strategi terus. Oke, oke. Lagi nih kok dari Kak Dolehas lagi, gimana view energi kok NRG? Saya lihat geraknya nggak sesuai dengan tren kenaikan oil. Kira-kira apa sebabnya kok? Kalau untuk market sebabnya harga naik turun ya ya saya nggak mungkin tahu ya. Kalau kalau ditanya sebabnya apa, cuma balik lagi ketika misalnya Pak Dolehas eh, eh, mungkin saya sharing caranya ya gimana caranya kita cek ini oke atau tidak untuk kita investasi terlepas harganya mau naik atau turun atau mau sideways dulu atau apa ya kita cek ownernya siapa kita cek siapa pemegang saham pengendalinya terus kita cek track record dari owner tersebut nah bapak boleh cek tuh energi ownernya siapa track recordnya gimana selama ini nah bisa jadi kalau misalnya memang ownernya kurang oke track recordnya kurang oke ya kita hindari ya kalau misalnya kinerjanya bagus ya track record ownernya itu tidak bagus ya biasanya apa namanya ya duitnya bisa lari kemana-mana. Nah, kalau kalau apa di sini ya bapak coba cek itu ya siapa tahu menemukan hidayah. Oke, berikutnya, berikutnya dari Kak Rike underscore Sandi. Untuk sektor komoditi, berapa sih kok PER dan PBV yang wajar dan masih dianggap murah? Eh, pertama eh, hitung dulu dalam kondisi bukan dalam kondisi dia yang bagus banget ya hitung dalam kondisi dia yang normal lah jadi kayak dalam kondisi normal let's say mungkin harga batu bara katakanlah $80 atau $70. Nah, kondisi kayak gitu dia labanya bisa berapa? Jadi kita nggak expect harganya begitu tinggi, harga jual batu bara begitu tinggi atau harga oil yang begitu tinggi, kita expect just so-so gitu. Kalau misalnya dalam kondisi so-so, uh, average price-nya katakanlah 80 atau katakanlah 60 untuk di oil, ya labanya bisa berapa. Nah, setelah dapat itu, ya biasanya saya akan kalau energi mungkin saya akan di 8 sampai 10 kali dari uh, earnings normalnya. Jadi bukan dari earnings ketika dia tinggi-tingginya, tapi dari kondisi earnings normalnya. Jadi 8 sampai 10 kali. Nah, mungkin saya akan pakai patokan seperti itu. Jadi nggak langsung, wih, tahun kemarin labanya tinggi, harga naik tinggi gitu kan. Harga komoditas naik tinggi, labanya naik tinggi. Langsung aja kalikan 10. Enak banget. Kan tahun depan belum tentu sama kan labanya kan. Bisa aja labanya tahun depan turun gitu. Nah, jadi kita cek yang kondisi normalnya, kita ambil labanya, terus kita kalikan dengan 8 sampai 10 kali.
berarti kita lihat rata-ratanya kali ya kok si labanya Ya, sih berapa sih gitu. ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Antaresta underscore Nareswara. Cara hitung DCF oil dan gas gimana kok? Sama sih prinsipnya kayak tadi. Jadi kayak uh, kita punya satu asumsi di mana harga average harga jualnya bisa berapa. Terus dengan harga itu berapa free cash flow kan, kalau misalnya DCF kan berarti kita hitung dari free cash flow yang dia bisa hasilkan untuk perusahaan untuk shareholdernya. Habis itu ya udah tinggal kita diskon pakai diskon rate balikin ke present value. Nah jadi secara konsep seperti itu. Nah tapi kalau saya pribadi saya nggak pakai DCF, saya lihat PI aja. Ya saya lihat PI, pakaikan PI wajar kalikan dengan berapa sih laba laba dia dalam kondisi yang so-so gitu. Oke, nya dari Keuangan 77 harga wajar Adaro berapa Felix? Nah Nanya kan kok. kan eh, ad keuangan 7 itu kan tadi sudah saya sharingnya kan caranya. Nah coba Hmm? dipraktekkan. Siapa tahu nanti bisa hitung sendiri kan. Oke, kalau misalkan nanti ke skip kita ada rekaman ulangnya kok. Keuangan. Boleh boleh. Oke, kita berikutnya nih kok dari Ferdi terus HP. Bagaimana prospek Harum ke depannya seiring rencana penjualan 49% anak perusahaan terkait nikel? Eh, Kalau sorry itu saya Harum saya belum belum ikutin. Oke, berikutnya lumayan banyak nih kok pertanyaannya nih. Banyak ya. Oke, mungkin ini bukan dari sektor energi tapi kalau memang Ko Felix ada pandangan boleh dijawab dari christian.budi.s insight untuk BTPS dan tower dong. Eh, Kalau tower saya udah lama nggak ngikutin, tapi seingat saya nggak terlalu murah ya. Nah kalau BTPS memang sekarang kondisinya dia menghadapi masalah di kredit macet yang cukup besar ya. Jadi kredit macetnya cukup besar sehingga dia hapus hapus buku juga cukup besar, dan kondisi itu sudah terjadi sejak after COVID ya. Jadi after COVID kemudian apa namanya kan mereka layani segmennya ultra mikro, terus after COVID kondisinya segmen tersebut itu belum sepenuhnya pulih, jadi mereka belum sepenuhnya bisa eh, berdagang, bisa sepenuhnya bisa berjualan dengan baik. Jadi sektornya benar-benar belum pulih sehingga mereka belum bisa untuk melunasi pinjaman mereka dengan baik. Sehingga akibatnya adalah BTPS yang 90-an% kreditnya mereka itu, sorry, pembiayaan mereka itu disalurkan ke segmen tersebut, ya terpukul. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah bisa pulih nggak atau tidak. Nah awalnya saya pribadi saya punya view yang harusnya bisa. Cuma sering berjalan waktu ya bisa jadi mungkin conviction saya juga nggak terlalu kuat ya. Jadi akhirnya saya berpikir mungkin mungkin saya salah gitu. Mungkin saya salah menilai bahwa mungkin bisa. Jadi ya balik lagi ke view masing-masing. Tapi kalau saya pribadi saya lihatnya uh, saya lihat mungkin saya salah menilai bahwa bisa pulih dengan cepat. Kalaupun bisa pulih, mungkin bisa jadi lebih lama. Jadi kalau kalau saya dari view seperti itu. Oke, jadi itu ada pandangan Ko Felix, segala keputusan tetap ada di tangan para investor ya. Terus dari oke. Ini dari Kantaresta underscore Nareswara lagi, key point penting apa saja yang mempengaruhi supply and demand atau harga komoditi oil? Kalau uh, bisa ikutin uh, key produsernya siapa kalau oil, ya kan Timur Tengah ya, dan negara-negara OPEC bisa ikuti uh, mereka apakah akan cut production ya, mereka apakah akan naikin production segala macam. Nah itu ikuti itu dari sisi supply. Kalau demand berarti kan kalau demand oil itu dipakai buat apa sih? Oil itu dipakai buat hampir semua hal yang kita lihat hari ini, kayak plastik lah, kemudian ada di electronics lah, ada di uh, apa di bensin, di aftur, di hampir segala hal yang
terus di baju juga ada ya, uh, pembungkus lah semuanya tuh ada oilnya. Nah, jadi kalau dari sisi demand, oil itu apa sih yang mempengaruhi? Ya, yang mempengaruhi adalah overall pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi kalau misalnya secara umum konsumsi masyarakat, secara umum ekonomi itu bertumbuh, demand terhadap oil ya terus akan tumbuh. Nah, berbagai riset tuh mengatakan bahwa demand oil itu ya naiknya sekitar 1% per tahun lah. CAGR-nya sekitar 1% per tahun untuk mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Saya lupa angka tahunnya berapa lama, tapi projected demand-nya masih akan terus naik sekitar 1% per tahun. Nah, jadi kalau dari supply kita lihat dari major produsernya siapa. Kalau teman-teman pelajari major producer selain dari negaranya juga dari apa perusahaan oil and gas. Perusahaan oil and gas kalau teman-teman lihat berapa tahun ke belakang yang mereka lakukan yang big big oil and gas companies itu uh, mereka tidak banyak untuk capex ya kalau saya lihat nggak banyak untuk capex yang benar-benar untuk naikin banyak production tapi mereka banyak buybacks, mereka banyak dividen ya kasih dividen, mereka banyak kasih buyback. Literally kalau buyback sama dividends itu tadi duitnya balik ke shareholder kan. Jadi kalau misalnya nggak ada capex buat nambah production, ya productionnya mungkin akan segitu-segitu saja. Ya, jadi kenapa mereka nggak mau nambah production ya balik lagi karena yang ESG ya, karena di, apa kalau misalnya ditutup fundingnya buat itu ya itu ngapain gue ekspansi gue bagi dividen aja deh atau gue buyback saja sehingga ya tapi secara overall ekonomi kan masih demand-nya masih terus growing pelan-pelan gitu kan. Nah, sehingga itulah terjadi agak sedikit tight ya supply demand-nya. Jadi Oke, berarti key points-nya seperti itu. berarti selama belum ada energi lain atau belum ada yang lain menggantikan oil ini, demand-nya akan selalu sama ya, kok ya? Atau bisa dibilang Ya, cukup. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Fauzi Ladip, kenapa sektor OSV di Indo lagging dibandingkan OSV di luar negeri? OSV berarti offshore supply vessel ya. Nah, ini jujur saya belum tahu juga. Ya, jadi uh, mungkin saya belum terlalu dalam-dalaminnya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini di luar sektor energi lagi. Mohon pandangannya mengenai prospek mid bank, Kak. Per Februari, Big Bang agak melambat. Berarti Midbank berarti uh, kayak BNGA, NISP. uh, Sebenarnya secara overall kalau banking yang kita bisa, kalau menurut saya ya, yang kita bisa lihat bisnis cukup oke ya top 10 lah, top 10 biggest bank lah dalam kategori aset. Jadi kalau kita short 10 top 10 bank dengan aset terbesar, ya mereka-mereka ini duitnya tuh muter di situ aja, ya karena kan mereka yang menguasai mungkin 80-90% dari deposit dan juga dari loans. Ya, ya top 4-nya menguasai mungkin 70% lebih dari situ. Nah, jadi kalau kalau ditanya eh, selama dia dalam kategori top 10 itu menurut saya harusnya mereka lah yang akan menikmati eh, pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang karena duitnya akan muter di mereka-mereka juga ya top 10 banks itu. Nah, jadi di antara top 10 itu ya ada bank yang eh, jadi yang saya lihat itu pertama ROE dari bank itu bisa berapa? Bukan hanya tahun ini tapi juga beberapa tahun ke belakang dia bisa return equity-nya berapa? Terus kita juga lihat dari book value ya kita lihat dari price to book value. Mungkin kalau misalnya big banks nggak semua sih ada big banks yang juga eh, harganya harganya mostly di atas book value ya mostly harga dari big banks top 4 itu mungkin di atas book value mungkin Bank BNI sama Bank Mandiri doang yang 1, sekian sisanya kan 2 3 gitu. Nah sedangkan di satu sisi yang top 10 bank yang lain yang lebih kecil itu ada yang price to book-nya di bawah 1. Nah mungkin bisa lihat dari situ memang dari situ dari top 10 bank itu uh, memang nggak sebagus top 4 tapi ya masih cukup oke lah. Nah, kalau misalnya secara ditanya, apakah kalau saya pribadi, saya mungkin agak lebih pilih mid bank daripada top 4.
Tapi kalau misalnya top 4 pun harus milih ya saya akan pilih yang lebih rendah book value-nya, price to book-nya. Gitu. Saham mana itu tetap silakan cari Silakan sendiri ya kawan Pistoy. cari sendiri. Betul. Jadi biar ada PR-nya. Biar nggak terima bersih aja gitu. Nanti ketika sesuatu terjadi malah mungkin akan nyalahin yang lain gitu ya kok. Berikutnya ada pertanyaan dari Tara Antaresta underscore Nariswara lagi. Apakah Koko akan masuk ke perusahaan yang laporan keuangannya bagus, growth, tapi manajemennya Koko nggak suka atau buruk? Ini berarti ke personalnya Ko Felix sebagai seorang investor. Eh, Pertama harus lihat dulu, saya sih pasti lihat sektornya di mana ya. Jadi eh, apakah sektornya dia itu dalam tanda kutip memperbolehkan manajemen yang buruk. Tapi harusnya biasanya kalau misalnya laporan keuangannya bagus dan growth, eh, itu kayak agak sulit kalau manajemennya jelek deh. Kalau misalnya manajemennya bagus, ya kemungkinan besar laporan keuangan sama sama apa labanya akan growth ya. Tapi kalau misalnya sektornya sulit, ya sektornya tuh ketat, terus manajemennya begitu bagus, bisa jadi laporan keuangan nggak terlalu bagus. Nah kalau dalam case-nya ini eh, nggak tahu, saya mungkin belum 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 tahu yang mana saham yang manajemennya buruk, terus laporan keuangan sama kinerja itu nggak apa ya, laporan keuangan dan kinerja itu growth gitu. Karena kayaknya agak agak jarang kalau misalnya manajemennya buruk, kinerjanya bisa bagus. Ya, di kolom komentar ada tambahan di komen manajemennya ada kasus kriminal katanya. Oh, kasus kriminal. Eh, Sebenarnya juga agak case by case sih. Tapi in general kalau bisa hindari aja. Daripada nggak bisa tidur kan. Kalau saham di bursa kan banyak banget ya. Kecuali dia memang bagus banget dan sangat murah dibandingkan yang lain dan dia memang bagus banget. Nah, itu mungkin tapi saya juga nggak pernah nemu kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya ada kasus kriminal segala macam ya sebisa mungkin hindari aja lah. Kalau kelewatan juga ya udah. Oke, oke. Berikutnya kok dari Ricky underscore Sandi, sektor perkapalan lebih yang kapal pengangkut coal oil atau atau kapal kargo di kondisi sekarang. Eh, Kalau kapal oil berarti tanker atau OSV itu ya. Kalau pengangkut coal berarti kayak tongkang. Eh, Mungkin pengangkut coal kali ya. Pengangkut coal karena lebih simple, nggak terlalu ribet. Kalau kalau oil kan juga lumayan banyak ininya. Eh, Persyaratannya kayak tanker itu kan ada yang clean tanker, ada tanker bersih, ada tanker yang kotor gitu. Nah, itu masing-masing beda. Kalau misalnya angkut batu bara ya udah tongkang aja gitu. Itu lebih simple sih. Oke. Berikutnya nih kok dari Kak Bangkit.adi, pengaruh kenaikan USD terhadap broker asing bagaimana, terutama di sektor energi? Kalau simpelnya sih gini, misalkan eh, especially batu bara ya. Kalau misalnya dia jualan batu baranya ekspor, ya dia ekspor batu bara, mostly emiten batu bara kan gitu, dia ekspor. Dia kan terima dolar. Ya kan misalnya dia terima dolar 100 dolar, katakanlah dia terima 100 dolar. Waktu dolarnya 15.000, untungnya 1,5 juta. Waktu dolarnya 16.000, untungnya 1,6 juta. Jadi dia terima dolar yang sama, tapi secara rupiah dia nggak perlu ngapa-ngapain, secara rupiah naik gitu. Dia punya pendapatan. Nah, jadi efeknya ya seperti itu. Jadi dia nggak efeknya adalah dia terima dalam bentuk dolar, cost-nya adalah bentuk rupiah, ya dia memperoleh keuntungan itu. Makanya teman-teman lihat waktu kemarin libur Lebaran, apa kurs kita melemah, ya, kemudian harga turun dari perang segala macam, harga energi naik, begitu liburnya buka, marketnya buka, langsung saham energi naik, ya. Tapi ya itu tentu kita nggak bisa predik sebelumnya kan, siapa yang bisa predik gitu. Tapi ya efeknya lebih kurang seperti itu. Jadi kok Felix sempat bilang kalau misalkan pendapatan dolar dan harga dolar nanti akan naik nih. Berarti sebaliknya kalau cost-nya dalam bentuk dolar,
rupiahnya melemah, itu akan Lebih berpengaruh. tinggi. Ya, cost-nya jadi lebih tinggi dalam bentuk rupiah. Oke, Ber- Oke, ini kita ke di luar topik lagi nih tak kok, tapi nggak apa-apa, mungkin ada view sedikit. Gimana pandangan Koko mengenai emiten properti ke depan? Emiten properti agak-agak eh, murah, murah sih sebenarnya kalau kita bilang ya emiten properti itu murah. Cuma yang beberapa hal yang harus kita tahu tentang properti itu adalah kalau teman-teman pick median income masyarakat di Jakarta lah kita ambil. Median income masyarakat di Jakarta dengan median harga properti. Median income itu kalau nggak salah 100 juta ya, 100 apa 200 juta per tahun. Itu median income. Median harga properti itu 4,20 kalinya. Jadi harga properti di Jakarta dibandingkan dengan karena kan marketnya cukup besar ya, Jabodetabek, harga properti di Jabodetabek dibandingkan dengan income masyarakat di sana itu 20 kali. Jadi tinggi ya kalau kalau kita lihat. Karena siapa sih yang mau beli siapa sih yang beli properti? Kan emiten properti kan jualan properti mau itu rumah, mau itu apartemen ya. Itu kan yang beli kan consumer langsung gitu. Nah, kalau konsumernya secara pendapatan itu cuma seper 20 dari harga propertinya, ya dia gimana cara cara membeli properti itu kecuali ya di luar daerah Jabodetabek itu yang apa di luar daerah Jakarta yang dengan harga lebih murah. Nah, itu apa jadi satu satu challenge yang saya lihat belum belum tahu gimana apa gimana solve-nya untuk masalah properti. Nah, cuma properti bukan hanya residensial, ada juga yang komersial. Nah, properti yang komersial misalnya punya punya mall, punya hotel. Nah, kalau kalau itu masih ada emiten properti yang cukup cukup oke lah, bagus sih. Eh, apa secara kinerja bisnisnya cukup cukup oke, stabil. Even waktu COVID pun mereka apa turun, habis itu mereka juga mulai ada tanda-tanda untuk berbalik. Nah, mungkin bisa bisa cek itu tergantung propertinya tuh mau sektor yang mana, mau yang residential, mau yang komersial atau mau yang industrial. Kalau industrial kayak jualan lahan lahan industri. Bisnisnya ya cuma apa? Dia beli lahan, ya satu satu kawasan dia punya lahannya. Kemudian dia kafling-kaflingkan, dia jual ke pabrik gitu. Pabrik yang mau masuk ke daerah situ dia bangun 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 pabrik misalnya. Kalau residential lebih simpel kayak gitu. Sorry, kalau industrial lebih lebih simpel kayak gitu. Tapi sekali lagi demand demand dari industrial tergantung ekspansi dari perusahaan kan, ekspansi dari pabrik-pabrik atau dari misal dari luar negeri masuk mau bikin pabrik gitu di Indonesia. Nah itu ke situ. Nah jadi residential atau komersial, komersial lah kalau saya lihat apa yang kayak teman-teman ke mall-mall juga udah mulai udah rame banget kan. Nah itu yang mungkin bisa bisa dilihat. Oke, Oke. Berikutnya nih kok, nih mungkin masih agak-agak hangat lah sedikit ya. Tanya lagi kok soal full call auction, karena ada beberapa saham yang sebenarnya fund-nya bagus tapi ikut terdampak. Oh, kalau kalau memang secara fundamental dia bagus, eh, ya, ya sebenarnya gini, ketika kita berinvestasi menggunakan fundamental, gitu, kita mindset itu berinvestasi, kita itu selalu mencari good deal, ya selalu mencari apakah kita memperoleh value yang lebih tinggi daripada harga yang kita bayar. Kalau misalnya itu apa itu kita lakukan secara konsisten, kita selalu cari good deal, cari good deal, cari good deal. Over the long run kita akan menemukan banyak good deal. Terlepas mau ada kayak gini FCA kan supaya apa kita mau transaksi dikasih ada tatonya kemudian jadi agak agak apa lebih volatile malah saya lihat. Tapi ya at the end of the day ya kita balik lagi apakah harga di pasar itu menawarkan value yang menarik nggak dibandingkan terhadap value-nya nggak. Kalau misalnya iya gak usah peduli yang lain, kita fokus ke situ aja, fokus ke fundamentalnya saja dan harga yang kita bayar. Nah, tinggal mungkin nggak enaknya adalah
kalau kita sudah pegang, ya kan? Kalau misalnya kita sudah pegang saham yang fundamental bagus itu, terus tiba-tiba kena hal kayak gini. Ya kalau saya sih ya udah biarin aja, gitu. Karena pada akhirnya dia akan kembali lagi ke fundamental. Mungkin ada volatility ya beberapa saat, tapi ada yang udah dia kembali lagi ke fundamental. Tinggal kita sabar-sabaran apa tahan-tahanan aja. Ya selama selama kita punya misalnya keuangan cukup, misalnya kita punya tabungan, nggak pakai seluruh dana buat ke situ ya harusnya akan fine-fine aja. Ya, selama fundamentalnya oke ya, kalau mau hold juga tenang kan. Mau market tutup setahun juga dia ada bagi dividen, dia ada apa ya kita merem aja. Karena memang dari awal tujuannya adalah investasi ya, kok Ya, bukan untuk kecuali benar. tiba-tiba karena lagi naik tiba-tiba mau ditradingkan atau sebaliknya. Tapi kalau kawan Visto yakin nih fundamentalnya bagus dan memang dari awal tujuannya investasi ya, justru kalau ada cash bisa tambah posisi ya kok ya kalau memang fundamentalnya bagus dan harganya masih murah. Hmm. Oke, Yap. oh ini tentang strategi. Out of topic kok, LPPF dividennya di atas 10%. Kalau besok kumdet, strategi entry dan exitnya gimana kok? Nah, kalau balik lagi Bapak, Bapak ini eh, mau pakai mau ngapain? Kalau misalnya mau investasi, ya yang dilihat bukan hanya besok dividennya besok, tapi secara overall bisnisnya itu seperti apa. Dan bukan hanya dividennya hari ini, tapi apakah di kemudian hari dia bisa growing ya, bisa kasih dividen lebih besar atau tidak. Kita lihat misalnya kompetisinya seperti apa. Kalau misalnya itu kita nggak bisa jawab, ya mau besok dia bagi dividen besar, tapi kita nggak bisa jawab long term prospect seperti apa, ya kita juga hold juga jadinya apa namanya nggak yakin gitu, nggak bisa masuk dengan jumlah yang besar. Jadi strateginya kalau kalau saya ya bukan hanya lihat yield dari dividennya, tapi lihat juga secara overall bisnisnya seperti apa, prospeknya seperti apa bisnisnya. Jadi bukan hanya dividennya hari ini, tapi juga dividennya nanti di masa depan berdasarkan prospek tersebut itu kira-kira bisa berapa. Nah, jadi kok strateginya saya akan seperti itu. Jadi nggak terlalu short term kok cuma besok kumdet ya. Karena kan biasanya yang saya lihat itu orang ketika dia takutnya gini, dia mau beli saham dividen nih, dia bagi dividen. Takutnya habis kumdet harganya jatuh setinggi nilai yieldnya kan. Ya kalau jangka pendek, iya bisa ada kemungkinan itu. Tapi kan tahun depan dia bagi lagi kan. Misalnya dia tahun depan dia fundamental oke dia bisa bagi lagi. Ya, kita dapat yield lagi. Nah itu yang harus dilihat kalau saya. Kalau strategi investasi itu ya yang kita lihat adalah apakah kedepannya masih sanggup memberikan yang sama ya kok ya. Hmm. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir kali ya kok ya. Bentar, dulu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Kak Henda_W. Bagaimana view sektor otomotif seperti Eh kalau kalau otomotif sebenarnya kalau teman-teman pernah baca bukunya Peter Lynch itu Peter Lynch pernah lakukan satu cara yang menarik ya, menarik untuk memperkirakan market otomotif. Cuma sekali lagi eh, apa namanya teman-teman bisa bisa coba sendiri juga. Caranya adalah dengan lihat pent up demand. Ya, jadi dengan lihat pent up demand. Pent up demand itu apa? Pent up demand itu adalah misalnya harusnya setahun penjualan bisa 1 juta unit, ternyata cuma terjual 800.000 unit. Berarti kan orang yang harusnya ganti mobil itu belum ganti. At some point di tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin dia akan ganti. Mungkin dia nunda ganti sekarang tapi tahun depan baru ganti atau tahun depannya lagi baru ganti. Nah, at some point 200.000 unit itu harus keisi. Nah, kok tahun depannya penjualan mobilnya itu cuma naik 1 juta, berarti kan 200.000 yang tahun kemarin belum terisi kan. Nah, jadi kalau supaya terisi ya tahun depannya tuh harus ada 1,2 juta unit terjual. Nah, di Indonesia kalau teman-teman ikutin penjualan otomotif ya, sebenarnya belum terisi semua, pent up demand-nya otomotif belum. Cuma apakah ini artinya
cycle otomotif akan akan bagus. Nah, ini saya nggak tahu karena kondisi sekarang saya lihat daya beli dan juga kompetisinya tuh lumayan tinggi. Nah, jadi kalau balik lagi ke case-nya auto sama DRMA ya, saya mungkin nggak bisa secara spesifik mengatakan auto bakal seperti apa atau DRMA seperti apa, tapi secara general ya untuk membantu Bapak dive deep ke sektor tersebut ya, saham tersebut auto sama DRMA, pelajari aja dia nih auto nih jualnya ke siapa sih? Ya kan Astra kan mostly kan. Nah, dia jualnya ke Astra. DRMA jualnya ke siapa sih? Nah, terus lihat mungkin 5 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir bagaimana sih brand brand produk brand mobil yang terjual itu seperti apa? Karena kan brand mobil terjual itu akan mempengaruhi demand terhadap suku cadangnya kan. Nah, itu kita bisa terus lihat lagi kompetisinya dengan brand-brand lain itu seperti apa. Nah, jadi kalau saya sudah kasih satu framework ke Pak Henda untuk dive deep ke sektor tersebut. Oke. Sebenarnya masih banyak kok pertanyaan di Q&A-nya, cuman karena memang sekarang live Instagram 1 jam otomatis keputus, daripada nanti kita ngobrol keputus di tengah, aku tutup dulu pertanyaan untuk hari ini. Konvisto yang mau bertanya mungkin bisa langsung DM ya kok ke Midas Cuan, Boleh. nanti boleh langsung ditanyakan ke sana. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Mungkin sebelum ditutup kok boleh disimpulkan nggak? Tadi kan kita udah banyak ngobrol tentang prospek sektor energi, terus juga sentimen yang mempengaruhi, tapi boleh dikasih kesimpulan sedikit nggak tentang prospek dari si sektor energi? Kalau kesimpulannya adalah ekspektasi dari ekspektasi dari market itu bisa berubah-berubah ya. Mungkin waktu tahun 2020 begitu kelam, terus disusul kemudian harga energi balik naik begitu tinggi, habis itu ekspektasinya adalah akan tetap tinggi tapi ternyata turun lagi. Kemudian ekspektasinya sekarang harganya akan turun, ternyata malah naik lagi karena ada perang. Jadi kalau ditanya karena semuanya itu kan tergantung dengan ekspektasi. Nah, ketika kita berinvestasi, kita jangan terombang-ambing sama ekspektasi-ekspektasi tersebut. Tapi kita lihat aja, kita lihat dalam kondisi yang normal-normal saja, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, yang kondisi normal. Karena at the end of the day kan pasti dia akan balik lagi ke rata-ratanya kan. Dia akan mean reversion lah, dia balik lagi. Nah, kalau dia balik lagi, kondisinya normal-normal saja, berapa sih dia bisa hasilin? Kemudian bandingkan dengan harga yang kita bayarkan, apakah menawarkan margin of safety yang cukup. Nah, selama itu terus-menerus kita lakukan, ya harusnya kita nggak akan terjebak membeli ketika terlalu tinggi, atau menjual ketika kondisinya jelek. Ya, jadi konsisten lakuin itu terus, latihan, lama-lama juga sekian berjalan waktu ya makin kebentuk lah. Ada pengalaman, kemudian ada pemahaman, lama-lama kan juga bisa. Oke. Jadi Konvisto pada saat Konvisto melakukan analisa untuk sektor energi, jangan cuma dilihat pada saat harga ekspektasinya tinggi, tapi Konvisto lihat rata-ratanya seperti apa, biar nggak kebentuk ekspektasi yang terlalu tinggi juga ya kok ya. Yes. Oke, mungkin itu dulu untuk obrolan kita pada malam hari ini, Ko Felix. Terima kasih banyak buat insight-nya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya dan pertanyaan Konvisto di Thank sini. you. Senang sekali bisa ngobrol sama Ko Felix. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu di lain kesempatan. Kita bahas tentang market atau saham lagi dengan topik yang lain. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata. Terima kasih Ko Felix. Terima Thank you. kasih kawan Visto. Sampai bertemu lagi. Salam investasiku. Tomorrow. Thank you, Ko. Udah. Terima Ya, kasih. thank you.